Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Kembali saya ceritakan sebuah kisah dari seorang cewek pemberani beserta kawan-kawannya saat melakukan pendakian di Gunung Tujuh Kerinci. Dituturkan dalam tulisan beliau, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat dalam pendakian tersebut. Begitu pula perihal yang menyangkut kejadian-kejadian mistis mengiringi perjalanan beliau. Namun sebelum saya bacakan keseruan ceritanya, tidak lupa sekedar mengingatkan saja, bagi Sobat Creeper suka dengan kisah-kisah yang saya bacakan, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Merupakan bentuk support agar channel ini terus berkembang, sehingga saya lebih bersemangat lagi dalam membawakan cerita. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update koleksi kisah-kisah terbaru kami. Namun, jika banyak ketidaksempurnaan pada video ini, maka kalian dapat tulis kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ya. Dan tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Pagi itu adalah pagi yang sangat cerah. Dengan tekad dan keyakinan kuat, kami sepakat memulai perjalanan lagi. Sebelumnya, 2 hari yang lalu, aku beserta teman-temanku baru saja mengalami kecelakaan cukup parah. Dan hari itu bertepatan saat kami melakukan perjalanan menuju ke Gunung Tujuh. Dengan terpaksa kami harus menunda perjalanan tersebut, sekaligus mengurus mobil yang dirasa rusak cukup parah, yang akhirnya kejadian itu berbuntut panjang hingga ke Polres tempat. Namun karena niat besar dan keinginan kami yang sangat kuat, kami bertekad untuk tetap melakukan pendakian ke Gunung Tujuh. Ditetapkanlah pemberangkatan 2 hari setelah kejadian tersebut, dengan persediaan tersisa seadanya. Hari itu hari Senin, aku dan 8 temanku memulai perjalanan lagi. Dengan sedikit was-was, takut jika akan terjadi hal buruk terulang seperti sebelumnya. Namun melihat hari begitu indah dan cerah, serta disambut pemandangan Gunung Kerinci yang begitu megah, seketika perasaan kami pun menjadi tenang dan bahagia. Kami merasa ini adalah hari yang baik. Alam seakan-akan menyambut kami dengan ramah. Tidak henti-hentinya sepanjang perjalanan kami bersyukur dan berharap agar pendakian kami nanti dapat dilancarkan, sehingga tidak terjadi hal-hal buruk lagi. Tapi harapan hanyalah harapan. Sekitar pukul 9, kami sampai di pos penjagaan Gunung Tujuh. Setelah mengurus biaya dan mengisi buku tamu, kami segera masuk ke dalam hutan. Dan di sini kami sedikit heran dengan temanku, yang tiba-tiba membawa masuk mobilnya sampai ke gerbang pendakian, dengan alasan agar tidak capek jalan. Padahal biasanya dia tidak pernah mau membawa mobil, apalagi di tempat yang jalannya tidak bagus seperti itu. Di tengah jalan tiba-tiba mobil tidak sanggup lagi menanjak, dikarenakan medan yang semakin terjal. Akhirnya kami putuskan untuk parkir mobil di situ saja, dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Sekitar 1 kilometer untuk sampai di gerbang pendakian. Setelah sampai di gerbang pendakian, tiba-tiba terdengar suara seperti angin yang sangat kencang. Tetapi
kami tidak merasa ada angin yang menerpa kami. Bahkan pohon-pohon di sekitar juga tidak ada yang bergoyang. Lantas kami berhenti dan terdiam saling pandang, seraya memperhatikan situasi sekitar kami. Akhirnya kami berusaha menepis perasaan aneh tersebut dan melanjutkan perjalanan untuk segera mendaki gunung. Tapi salah seorang temanku merasa ada yang mengikuti saat kami berjalan. Posisinya ia berada nomor 3 dari belakang. Kemudian temanku pun menoleh hingga beberapa kali dan melihat sosok berambut panjang sedikit pendek, berjarak agak jauh dari rombongan kami. Ketika kami berhenti, sosok tersebut juga ikut berhenti. Temanku tidak berani bercerita pada saat kejadian tersebut, karena sebelumnya kami telah sepakat untuk tidak menceritakan jika mengalami kejadian aneh. Nanti saja ceritanya ketika sudah sampai rumah. Dia pun menahan rasa takutnya dengan berpikir, mungkin itu hanya imajinasi atau halusinasi saja. Lantas dia meminta pindah, berjalan pada bagian depan dan tidak mau di belakang lagi. Perjalanan mendaki terasa aman dan nyaman saja menurutku, karena aku pribadi tidak merasakan apapun. Tetapi berdasarkan cerita temanku, dari saat mulai mendaki mereka sudah banyak merasakan keanehan-keanehan. Sampai sekitar pukul 13.00 kami sampai di Danau Gunung Tujuh. Maka langsung saja dengan riangnya kami bermain di tepi danau. Di situ kami tidak merasakan ada hal-hal aneh terjadi. Pukul 16.00 kami berencana untuk turun gunung. Namun saat lagi beres-beres untuk pulang, di tengah teriknya panas, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Kami pun segera mencari tempat untuk berteduh, dan sekitar pukul 16:45 barulah hujan sedikit reda. Lantas kami bergegas melakukan perjalanan lagi, karena hari akan segera menuju malam. Saat perjalanan pulang kami bertemu dengan 3 pendaki lainnya yang baru saja datang, dan kami mengajaknya mereka untuk turun bersama. Jalanan yang licin sehabis hujan membuat langkah kami sedikit terhambat. Ditambah lagi nafas yang tersengal-sengal akibat medan cukup curam, membuat kami berhenti berkali-kali untuk memperbaiki napas. Tepat pukul 18.00 kami baru sampai di pos 3. Kami pun beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Dimulai dari pos 3 inilah berbagai keanehan mulai bermunculan. Semua teman-temanku ketika turun dari pos 3 mendengar suara dentingan lonceng. Sepanjang jalan suara itu tidak pernah berhenti mengikuti kami semua, sampai ke bawah. Hingga salah satu temanku ada yang mencelutuk, "Suara denting apa ya itu?" Lalu dijawablah temanku satunya dengan nada bercanda, "Itu cuma suara mamang bakso jualan. Biasalah, abaikan saja." Tapi anehnya, sedikit pun aku dan 1 orang temanku tidak mendengar suara lonceng tersebut. Langit mulai menggelap. Kabut perlahan mulai beriringan masuk ke dalam memenuhi hutan. Hujan masih cukup deras, namun terhalang dedaunan sehingga tidak terlalu membasahi kami. Saat-saat seperti itu, kami masih bisa bercanda dan saling menertawai ketika ada teman yang jatuh terpeleset. 3 pendaki yang bersama kami tadi akhirnya izin untuk mendahului, karena mereka mengejar waktu untuk mencari tempat ngecamp di tempat lain. Kami pun mengizinkannya. Tak berselang lama terdengar suara azan maghrib. Salah seorang teman bertanya, "Apakah mau berhenti atau jalan terus?"
Teman yang berada paling belakang berkata, "Jalan terus saja, jangan berhenti." Ternyata ia pada saat itu merasa ada suara laki-laki yang membisikkan di telinganya untuk terus berjalan saja, jangan berhenti di sana. Maka kami pun terus melanjutkan perjalanan. Tidak lama itu juga kami sampai di pos 2 dan beristirahat sebentar di sana. Aku berpikir, wah sudah sampai pos 2, berarti sebentar lagi sampai di bawah dong. Namun kata temanku yang biasa naik Gunung 7, ketika turun itu cuma 2 jam paling lama, dan kami sudah berjalan 1 jam lebih. Hening dan dinginnya malam mulai menusuk diri ini. Kami semua juga hening, tidak ada yang berminat berbicara lagi. Semua fokus dengan langkah masing-masing. Yang terdengar hanya bunyi tetesan hujan. Tiba-tiba salah seorang temanku menceletuk lagi. "Ih, bau apa ini? Kamu ada yang kentut ya? Busuk nian." Temanku yang sadar akan bau itu langsung memarahinya. "Jangan disebut dan diendus-endus, diam saja." Mereka berkata baunya sangat tidak enak, seperti bau darah segar, dan ada yang merasa bau busuk, anyir, aneh lah. Pokoknya semua bau bercampur. Semua kembali diam, dan aku sendiri tidak merasakan hal-hal aneh seperti mereka. Aku merasa tetap santai, walaupun sedikit was-was. Namun satu hal yang membuatku curiga, kenapa perjalanan dari pos 2 ke pos 1 terasa jauh sekali. Tidak terlihat tanda-tanda akan segera sampai. Patok-patok penunjuk jarak rasanya juga sudah tidak terlihat lagi. Padahal perasaan saat naik tadi, patok-patok tersebut banyak sekali terlihat. Apakah kami tersesat? Aku berusaha menepis perasaan tersebut dan berdoa di dalam hati, semoga segera cepat sampai. Perjalanan rasanya tidak ada habis-habisnya. Padahal kami berjalan terus-menerus, tidak ada hentinya. Perasaan lelah juga sudah menghinggapi kami semua. Langkah kami pun semakin gemetar. Kulihat jam sudah lebih dari 2 jam perkiraan sampai. Tapi pos 1 saja tak kunjung terlihat. Lalu salah seorang teman kami kembali menceletuk. "Mana ini pos 1? Belum sampai juga. Benar kan jalan kita?" Kemudian temanku yang paling depan menjawab, "Sabar, sebentar lagi." "Benar kok ini, aku yakin." Alhamdulillah tidak berselang lama pos 1 mulai terlihat. Seketika temanku ada yang mengajak istirahat, tapi lagi-lagi dibantah sama temanku yang lain. "Ayolah jalan saja lagi, jangan berhenti, kita sudah kemalaman ini. Aku kemarin maghrib sudah di bawah, ini isya saja sudah lama lewat, kita baru sampai pos 1. Kami banyak mengeluh kelelahan, meminta istirahat sebentar saja. Lalu dia berkata 1 menit saja, tapi temanku yang lain menjawab 5 menit lah. 5 menit gak lama kok, kita belum ada istirahat dari tadi. Kemudian seorang temanku melihat ada seekor kunang-kunang mendekati kami, dan dia heboh menunjuk-nunjuknya. Entahlah, karena konon katanya itu sering dikatakan orang-orang bahwa ada sesosok hantu di sana. Tepat 5 menit temanku langsung mengajak jalan lagi. Semakin ke bawah, kami semakin merasa asing dengan jalannya. Lalu terdengar suara aliran sungai di bawah sana yang sepertinya semakin dekat. Padahal aliran sungai dari danau di atas itu jaraknya cukup jauh di sebelah sana. Tapi kami mendengar seperti semakin mendekati sungai tersebut. Temanku kembali menceletuk. "Benar kan jalannya? Kok kita semakin dekat ke suara sungai sih?"
Kemudian temanku yang paling depan menyuruh kami berhenti dan mengatakan, "Tunggu sini ya, aku lihat ke bawah dulu, mastiin jalan." Perlu diketahui, temanku paling depan ini punya keistimewaan untuk bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Dia bilang waktu dia menyuruh kami berhenti itu karena dia melihat sesosok duduk di bawah sana. Jadi dia sengaja turun sendiri untuk mengusirnya. Cukup lama dia sendiri di bawah sana, kami pun mulai khawatir. Hingga kami memanggilnya berkali-kali untuk segera kembali ke rombongan. Akhirnya dia pun memanggil kami untuk segera turun ke bawah. "Ayo turun, bener kok, ini jalannya." Tak berselang lama, sekitar 15 menitan, akhirnya tangga menuju gerbang di bawah sudah terlihat. Kami merasa sangat lega dan bersyukur sekali, karena sedikit lagi sampai. Kami mulai berjalan dengan renggang dan santai, tidak serapat sebelumnya. Tapi baru beberapa langkah berjalan, di tangga tersebut permasalahan besar pun muncul. Tiba-tiba kami semua mendengar suara perempuan tertawa, dan salah seorang temanku langsung berteriak ketakutan. Bersamaan dengan itu, semuanya langsung terkejut. Aku berpikir, apa itu suara musang? Tapi seperti perempuan tertawa. Aku langsung ketakutan dan memeluk teman depanku. Temanku yang asli orang daerah sana pun langsung maju. Jangan ganggu kami. Kami tidak berniat buruk. Kami mau pulang. Jangan ganggu kami." Tiba-tiba temanku yang indigo tadi langsung kerasukan dan merangkak seperti harimau. Ternyata dia kerasukan oleh penjaganya sendiri. Karena penjaga itu berupaya melawan sosok yang muncul itu. Dia bilang sosok yang muncul tersebut adalah seorang nenek-nenek yang membawa harimau. Keadaan semakin panik dan menakutkan. Temanku yang kerasukan berusaha melompat ke dalam hutan. Sedangkan teman-temanku yang lelaki berusaha terus menahan sambil menyeretnya menjauh dari sana. Kami yang perempuan terus berjalan ke depan, menuju mobil di mana jaraknya masih cukup jauh. Sambil berdoa sebisa mungkin, perasaan terasa campur aduk kala itu. Tiba-tiba, salah satu teman perempuanku terjatuh ke tanah. Nampaknya ia mau kerasukan juga. Semakin kami panik dan mencoba menepuk-nepuk wajahnya sambil membaca doa. Alhamdulillah, tak lama dia segera sadar dan langsung digendong oleh temanku. Kembali ke temanku yang laki-laki. Mereka masih terus berusaha menarik si X yang masih kerasukan penjaganya tadi. Si X terus berkali-kali meronta ingin berlari ke belakang. Sempat ia tersadar sebentar dan berlari ke depanku. Namun tiba-tiba ia berbalik lagi ke belakang. Saat kulihat dirinya, badannya terlihat seperti sangat tinggi dan besar. Matanya merah dan wajahnya terlihat sangat menakutkan. Dia berjalan lagi ke belakang dan ditahan lagi oleh teman-temanku. Aku pun berteriak ketakutan. Kemudian berlari ke tempat temanku yang lain. Kami terus berjalan berjejer, sambil bergandengan dengan sama-sama menahan rasa takut. Takut sekali saat itu. Rasanya seolah-olah tidak akan bisa pulang. Semua berdoa secara terus-menerus, memohon kepada Allah untuk meminta pertolongan agar dilindungi olehnya. Temanku mulai menangis karena tidak tahan lagi, menambah keadaan semakin runyam. Kami saling menguatkan, berharap segera sampai di mobil. Jalan yang seharusnya naik turun sudah tidak terasa lagi. Namun pada akhirnya alhamdulillah, setelah cukup lama berjalan, kami akhirnya melihat mobil yang terparkir di pinggir hutan. Mungkin inilah firasat temanku membawa mobilnya sampai ke atas. Sempat takut juga mendekati mobil.
Ya, takut saja jika tiba-tiba ada sesosok menunggu di dalamnya. Alhamdulillah, kami yang perempuan bisa segera masuk ke dalam mobil, sedangkan temanku si X masih dalam keadaan kerasukan, hingga diseret oleh teman-temanku. Tepat di depan mobil, salah seorang temanku meminta air dan membacakan doa, lalu menyemburkannya ke si X. Setelahnya si X pun mulai tenang dan berbicara dengan suara yang berat dan berbeda. "Jangan takut, aku cuma mau melindungi kalian. Sekarang sudah aman. Aku izin keluar. Jaga teman kalian, badannya nanti akan sakit-sakit." Lantas temanku yang lain mengucapkan salam dan si X langsung terbaring di tanah sambil memegang badannya yang kesakitan. Akhirnya kami pun segera memapah si X masuk ke dalam mobil. Tapi saat ingin dijalankan, tiba-tiba mobil kami tidak mau hidup. Jujur, keadaan ini berasa lagi main sinetron. Kami semua panik lagi dan berdoa bersama. Cukup lama, tapi akhirnya mobil bisa hidup dan kami segera keluar dari hutan. Sampai di pos penjagaan depan, penjaganya langsung menghampiri kami dan bertanya, "Kenapa di telepon tidak diangkat? Kalian tidak kenapa-kenapa kan? Malam sekali kalian baru sampai bawah." Aku melihat jam, ternyata sudah pukul 9 lewat. Kami pun menceritakan kejadiannya dan dia bilang, "Oh iya, di tangga itu emang sering kejadian. Banyak orang sering diganggu di sana." Setelah lama berbincang, akhirnya kami izin pulang dan berdoa bersama agar bisa selamat sampai di rumah. Alhamdulillah, kisah menyeramkan itu berakhir sampai di sana saja. Sempat masih takut ketika perjalanan pulang, yang saat itu masih harus menempuh 2 jam perjalanan lagi sampai ke rumah. Takut jika terjadi hal-hal mengerikan lainnya. Alhamdulillah, sangat bersyukur bisa pulang dengan selamat. Sampai di rumah tidak kurang satu apapun. Jujur, kalau diingat kejadian saat itu rasanya seperti mimpi. Masih nggak nyangka sih bisa ngalamin kejadian sekompleks itu. Mau nggak percaya, tapi kejadian ada di depan mata. Biasanya cuma lihat di film atau konten-konten gitu. Kirain settingan kan? Ternyata emang nyata begitu. Liburan kali ini bener-bener kompleks. Paket komplit, niatnya refreshing, habis sidang skripsi, malah dapat berbagai kejadian. Entah apa kesalahannya yang mungkin kami tidak sadar lakukan. Maha besar Allah dengan kuasanya yang masih melindungi kami semua. Alhamdulillah, pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Dan cerita pun selesai. Begitulah akhir kisah perjalanan Mbak Tia Munzari selaku narasumber dalam mendaki Gunung Tujuh. Semoga apa yang dialami beliau dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Karena dari saya pribadi memiliki keyakinan bahwa setiap kejadian atau peristiwa pastilah ada hikmah di dalamnya. Dan bagi Sobat Creeper, jika ingin sambang langsung ke tweet beliau yang asli, silakan klik link pada kolom deskripsi yang telah saya siapkan. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, penulis, subscriber, pemirsa, dan semua yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.